Safinatun aja. Saya mana Mbak Kadir? Halaman berapa? Berapa? Sampai halaman berapa? Oh, sekarang puasa? Zakat sudah? Oh, zakat belum. Saya terangkan dulu zakat. 41 wis lewat, Mbak. 51. Lali paling. Nah, sekarang diikuti. Harta yang wajib ditunaikan zakatnya. Ada 6. 1. Hewan ternak. 2. Emas dan perak. 3. Tanaman atau tumbuh-tumbuhan. 4. Harta yang diperdagangkan. Yang paling wajib ditunaikan adalah 2,5% dari nilai barang dagangan. 5. Harta karun. 6. Barang tambang. Baik, kemarin urutannya sudah saya perbaiki ya. Nah, sekarang yang pertama hewan ternak. Yang pertama hewan ternak yaitu dari 3 hewan. Ditulis 3 hewan ini. 3 hewan ini ditulis unta, sapi, kambing. Terus sekarang syaratnya ada 3. Hewan ternak ya. Apa tadi? Unta, sapi, kambing. Ayam masuk nggak situ? Ada ayam nggak? Nggak. Kucing? Nah. Tikus? Haram untuk dipelihara itu. Lele? Syarat zakat hewan ternak. Ada 3 ya. Satu, mencapai nisab. Kadar minimal. Unta itu 5 ekor. Sapi 30, kambing 40. Sapi 30 ekor. Yang 5, 30. Kambing 40 ekor. Dua. Haul. Bertahan setahun. Di atas nisab ya. Ini bulan Sya'ban sampai bulan Sya'ban berikutnya lagi. Di atas 5 ekor unta atau di atas 40 ekor kambing. 3. Hewannya digembalakan. Hewannya digembalakan. Jadi kalau tuku pakan sendiri seperti jenengan-jenengan ini, kan tuku dewe ta? Ya ta? Ada di sini padang rumputnya luas terus dibiarkan sapinya gitu ada? Enggak ada. Berarti enggak kena zakat hewan ternak. Orang ngomong alhamdulillah selamat buat. Nanti ada uangnya sendiri. Paham ya? 1 lihat apa? Mencapai nisab.
Unta berapa ekor? 5. Sampai 5 dulu baru kena zakat. Sapi berapa ekor? 30. Kambing? 40. Mas Ceceng punya berapa? Gur 10 orang tekan berarti. Apalagi gur. Kalau gaduh belum, karena bukan miliknya. Gur ngingu toh? Nanti bagi hasil, berarti nanti bagi hasilnya yang kena zakat. Selamat. Ora gur alhamdulillah. Betul, nanti ada zakatnya. Haul. Ini sekarang sudah 40 kambing toh? Sampai 40 kambing tahun depan atau lebih. Nggak boleh ada yang mati, nggak boleh ada yang dicuri gitu. Kalau kurang dari 40 nggak kena zakat. Ya, yang ketiga apa? Digembalakan hewannya digembalakan, ditulis ya, di padang rumput. Berarti dia makan gratisan. Ora bayar. Karena kan ini jembar udang rumputnya. Wah, hijau semuanya itu. Dilepas. Kalau ada yang kayak gini baru kena. Kalau tidak memenuhi ini nanti masuk zakat yang lain. Paham Mbak Kadir? Apa tadi nisabnya? Mencapai nisab dulu toh? Kambing berapa? Punya berapa? Berarti belum. Sapi 30 ekor. Ya. Haul, nunggu 1 tahun, J. Terus yang ketiga apa? Digembalakan di padang rumput. Wes. Kalau terpenuhi itu baru kena zakat hewan ternak. Sekarang zakat emas dan perak. Sudah nih ya. Sekarang syarat zakat emas dan perak. Satu syaratnya telah mencapai sama seperti ini. Jadi kita mulai dari haul dulu. Nisab dulu ya, nisab ya. Telah mencapai nisab. Untuk emas itu nisabnya 20 miskol. Ini sama dengan 20 dinar. Sama dengan 85 gram emas murni. Kalau perak 200 dirham nisabnya. Sama dengan 595 gram perak. Syarat yang kedua telah mencapai haul. Bertahan 1 tahun apa? Hijriyah. Syarat zakat emas dan perak. Kalau jumhur itu tidak masukkan zakat perhiasan, tapi yang tepat masuk nanti. Jadi itu saja emas dan perak umum seperti itu. Tidak? Emas dan perak itu ya.
Ya mata uang dan berikutnya pekan depan insya Allah. Yes. Ada pertanyaan silakan. Ada nisab itu untuk menunjukkan kaya atau tidak. Jadi kalau tidak mencapai nisab, ya jangan malah senang saya nggak bayar zakat. Oh berarti memang belum kaya. Atau sudah kaya tapi pelit-pelit keluarkan zakat. Nah, itu kena hukuman di akhirat itu. Jadi mendingan hitung harta yang kita punya sudah mencapai nisab apa belum. Keluarkan tuh zakatnya. Itu tanda dirinya itu kaya. Tapi kalau belum mencapai ya memang berarti belum kaya. Allahu a'lam. Baik, silakan jika ada yang mau bertanya di sini. Ya. Untuk benda yang tidak terkena zakat, bisakah berubah menjadi kena zakat? Misalnya rumah itu kan tidak kena zakat. Ya. Seandainya dijual itu bisa. Nanti kalau sudah niatannya dijual baru kena zakat. Niatannya kalau dijual ya. Ya lagi. Ada lagi sini. Ye. Apabila hasil selain itu luar umpamanya padi, jagung itu kena zakat enggak? Nah, nanti besok ini pekan depan zakat tanaman. Wonten perhitungan. Belum tak jelaskan. Kayaknya warga sini belum ada yang kena. Berapa hasil panennya? Berapa ton? Bah timbul 5 kintal. Belum. Ya, makanya saya bilang tadi berarti belum sugih itu. Belum. 7 kuintal dulu. Rono. Masa sawahnya nggak cukup untuk panen segitu. Digabung padukuhan. Ya. Ada lagi, Boten? Masih ada. Yang poin 9, poin 10, golongan yang selamat menolak peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan hukum Islam. Pertanyaannya, cuman mau tanya bagaimana terkait dengan pajak sama BPJS. Ya, pajak sama BPJS. Yang kedua terkait dengan tadi yang fardu ain itu kan salah satu contoh yang dijelaskan dalam buku ini tuh bagaimana agresi yang dilakukan kaum Yahudi terhadap Palestina. Palestina. Nah, itu bagi orang Palestina. Berarti Kita tidak. karena di sini sudah orang-orang Islam yang punya kemampuan. Punya kemampuan. Kita kan nggak mampu. Palestina karena perlu butuh biaya ke sana. Karena tidak dijelaskan. Tidak jelaskan di situ. Sebenarnya orang-orang Islam yang Iya, karena fardu ain berarti wajib individu, maka tiap-tiap orang kena. Kalau ke Palestina tidak kena semuanya. Kalau yang pertama tadi BPJS sama pajak wajib bayar. Karena dizolimi. Tetap bayar. Kalau nggak bayar, justru kamu kena masalah. Nanti yang lain-lain lebih dipersulit lagi dah. Nah, ambil mudarat yang lebih ringan. Gitu. BPJS juga sudah wajib. Sama. Maka wajib bayar. Termasuk kalau disuruh misalnya untuk BPJS mandiri, maka wajib bayar itu. Kalau nggak disuruh-suruh nggak usah, nggak apa-apa gitu loh. Aman-aman saja. Saya belum punya BPJS kok. Kalau pajak, iya. NPWP berarti. Tapi kan nggak semua disuruh keluarkan wajib pajaknya kan? Nah, kecuali tanah. Maksudnya kalau NPWP ya pribadi belum.
kendaraan. Dari setiap mereka belanja di mana itu ada pajak. Nah, wajib dikeluarkan. Kalau enggak kena masalah. Baik, ada Zoom. Ayo Bayu. Bayu mau nanya? Nah, ya silakan. Zoom. Dari peserta yang raiskan ada Ibu Sirina Ahmad Zubaidi. Silakan Bu dibuka mic-nya. Ibu Sirina Ahmad. Jika tidak ada, kita lanjut ke Bapak Panji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Ustaz. Iya. Dalam bersuci baik mandi maupun wajib, dalam suci baik mandi wajib atau wudu, apakah diharuskan menghilangkan kotoran yang keluar dari tubuh seperti daging, jerawat, minyak atau itu Ustaz? Enggak. Sesuatu yang sulit dibereskan. Kecuali kalau mau buang hajat, nah itu. Gitu ya. Ya, maka wudunya orang berjerawat sah gitu. Wudunya orang yang berjerawat, mukanya berminyak sah itu. Cukup? Cukup Ustaz. Ya, berikutnya lagi. Oh ya, Kom. Berikutnya lagi silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya tentang zakat emas itu, Ustaz. Iya. Bagaimana kalau Ana itu mengumpulkan itu dengan untuk niat berhaji, Ustaz? Apakah juga wajib? Kenapa dizakatkan Ustaz harta emas itu, Ustaz? Sama seperti ibu punya uang kalau begitu, kena zakatnya 2,5%. Kalau sudah di atas nisab 85 gram emas. Syukran Ustaz. Ya. Iya, Kom. Berikutnya lagi. Silakan kepada Ummu Alesya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz mengenai zakat penghasilan, zakat Pak. Itu saya pernah ngisi di aplikasi seperti rumah zakat dan sebagainya itu ada berapa yang harus kita bayarkan gitu kan. Nah terus saya lebihkan itu masuk harus kita tulis zakat gitu Ustaz, misalnya di transfer gitu kan kita tentukan zakat penghasilan atau terserah aja donasi gitu. Saya pertama ini dulu cek dulu Bu, itu zakat penghasilan yang dimaksudkan apa Bu? Di situ ada aplikasi zakat penghasilan itu maksudnya dari pendapatan kita gitu Ustaz, dari gaji terus ada pendapatan lain kayak gitu dimasukkan jumlahnya terus berapa pengeluaran bulanannya, misalnya ada termasuk cicilan, kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Baik. Terus itu muncul di situ berapa zakat yang harus dia bayar gitu. Baik. Nah, di situ ada kena tabungan ibu atau tidak? Dituliskan tabungan jumlah berapa? Enggak ada Ustaz. Terus ada pilihan di bentuk zakat yang lain, zakat untuk tiap tahun, zakat tabungan ada atau tidak? Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Zakat penghasilan. Ya. Iya. Itulah saya agak kritik dengan zakat yang dibuat di situ. Itu zakat muhdas. Zakat bid'ah yang tidak ada tuntunan dari dulu. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Maksudnya aplikasi di situ kan ada menu zakat penghasilan, terus zakat tabungan, ada lagi zakat zakat emas gitu, ada menunya sendiri-sendiri. Nah yang saya pencet itu yang zakat penghasilan saja gitu. Mendingan ibu yang zakat tabungan saja, zakat penghasilan nggak usah. Gitu, Ustaz. Kaidahnya begini Bu, diingat aja. Zakat itu bukan dari pemasukan yang ada, tapi dari simpanan setelah dipakai. Oh, kayak gitu. Iya. Islam nggak zolimi banget gitu. Kalau kayak begitu ditetapkan, ya agak kurang adil gitu loh. Oh, iya. Dan biasanya orang tidak hitung lagi setelah dia keluarkan penghasilan, dia tidak hitung lagi zakat tabungannya. Padahal yang kena itu harusnya zakat tabungan.
Oh gitu, iya Ustaz. Terus yang kedua, alasan kedua, tadi saya bilang muhdas, ini perkara baru, karena dari dulu sudah ada gaji, sudah ada penghasilan, tapi tidak ada ulama yang tetapkan. Ini kecuali ini syariat belakangan, dibuat oleh beberapa ulama belakangan saja. Tidak ada dari dulu. Sama yang tabungan itu ya Ustaz ya? Iya. Sama emas gitu ya? Kalau emas, Emas, itu sekali perak. selama kita memiliki sekali gitu ya Ustaz zakatnya? Tidak, Atau memang setiap kita tahun. Tadi sudah ada kalimat haul, berarti tiap tahun. Oh setiap tahun ya, saya Iya. mikirnya kok sekali seumur hidup gitu. Maksudnya selama kita memiliki itu gitu, misalnya 2 tahun ya, pokoknya sudah kita bayar zakatnya sekali itu ya sudah gitu. Besok-besoknya enggak lagi gitu. Enggak ya Ustaz, tiap tahun gitu ya. Masih jadi simpanan kan? Iya masih. Ya, maka tiap tahun. Terus untuk pembayarannya enggak apa-apa kita misalnya bagi-bagi gitu Ustaz, enggak satu tempat gitu Ustaz. Boleh, Misalnya ke saudara, ke siapa gitu. dibolehkan. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan. Ayakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi silakan. Silakan kepada Ibu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih sebenarnya? Ustaz, kan kalau zakat itu kan harta simpanan. Nah, sekarang harta simpanan itu kan berupa misalnya tanah. Tapi tanah itu tidak menghasilkan apa-apa, misalnya cuma tanah pekarangan saja. Nah, suatu ketika tanah itu langsung dijual. Nah, itu zakatnya kapan, Ustaz? Atau Zakatnya ketika sudah punya niatan untuk dijual, saat sudah dipromokan. Kalau langsung dipromosikan nanti pokoknya ini mau dijual, setelah nanti pembayaran langsung dizakatkan gitu. Bukan. Nunggu dipakai dulu. Maksudnya tunggu dipakai pripun? Ingat kaidah tadi yang saya sebut. Zakat bukan dari pemasukan, tapi dari simpanan. Berarti harus nunggu 1 tahun lagi begitu? Iya, ibu kan masih punya keperluan dari uang tadi. Misalnya, tanah laku 200 juta, utang 190 juta. Ya. Oh, gitu. Jadi Utang 190 juta, Bu. Tanah laku 200 juta. Kan zolim banget kalau ditarik zakat itu. Iya kan? Bayar utang dulu, baru ngurus zakat. Jadi bukan bayar zakat dulu baru ngurus utang, salah. Bayar utang dulu, utang lebih wajib daripada zakat, Bu. Paham, Ustaz. Iya. Tunggal malih, Ustaz. Kalau kita itu kan kadang suka sholat tuh di tempat yang apa namanya antri ya, misalnya kayak di bandara itu antri. Nah itu zikir yang pendek yang wajib dibaca apa Ustaz? Karena kan tidak bisa untuk zikir lama-lama untuk duduk gitu karena Zikir ba'da sholat ya. Astagfirullah, Astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus situ sudah cukup. Bisa ditambah dengan subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Itu versi ringkas zikir untuk orang yang kepepet, nggak ada waktu lagi. Terus kursinya bisa sambil jalan gitu Ustaz? Bisa. Atau Ya. Jadi 10 malam ya? Ji. Oke. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Satu lagi terakhir. Silakan kepada Ummu Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini Ustaz sebenarnya mungkin bukan tentang zakat, tapi saya ini kan kami keluarga punya asuransi ya Ustaz ya. Dulu sebelum kita tahu, kita itu punya 2 asuransi yang kebetulan untuk semua anggota keluarga. Ya. Nah setelah kita mengetahui itu semuanya bulan lalu sudah kita tutup semua Ustadz, dan ya kalau dari segi hitungannya memang cukup banyak kerugian, lumayan besar lah gitu ya Ustadz, kerugian yang kita peroleh. Nah nanti beberapa bulan ke depan ini ada juga Ustadz tabungan berjangka lah yang sebelum kita mengetahui ilmunya tuh kita juga buka. Nah di tabungan berjangka ini
kami mendapat selisih keuntungan gitu, Ustaz. Jadi memang di asuransi kami rugi besar, nah tapi di tabungan berjangka itu kami sudah mendapatkan selisih keuntungan gitu dari uang yang kami setorkan. Mau menjadi pertanyaan kami di sini, uang yang selisih yang lebih ini apakah bisa kami gunakan gitu Ustadz, karena kan memang dari asuransi sendiri kami ruginya cukup besar seperti itu sih Ustadz. Dari asuransi dapat untung apa dapat rugi? Rugi Ustadz, lumayan ya ruginya besar lah karena kan menutup sebelum waktunya ya Ustadz ya. Oh iya, ya berarti sudah. Terus yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu kami juga punya yang tabungan berjangka gitu Ustadz, ini berbeda dengan asuransinya gitu. Jadi tadi tabungan berjangka ini justru kami mendapat keuntungan dari yang kami setorkan. Ya terus gitu, Ustadz. Yang keuntungan ini nggak boleh dimanfaatin. Kenapa Ustadz? Keuntungan dari tabungan berjangka tadi tidak dimanfaatin. Oh, tidak boleh kita manfaatkan ya Ustadz ya? Iya, riba. Oh begitu. Iya soalnya kita pikir bisa kita digunakan gitu. Enggak. Tidak bisa ya Ustadz ya? Yang sudah rugi dari asuransi tadi sebanyak sabar. Yang lebih dari tabungan berjangka tadi tidak dimanfaatin. Oh seperti itu Ustadz. Iya. Baik Ustadz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup. Nanti yang kajian besok kita mulai jam sama 5:15 sampai jam 7 karena 2 materi nanti. Kuat nggak 1,5 jam? Saya kasih makan nanti. Kuat. Nah, buku yang satunya dibahas jam 6:45. Tapi nanti ganti Zoom ya. Buku perhiasan wanita. Besok bukunya dikasih. Kuat ya? Dan kok ngeleh malah Pak Ustadz saya lapar mulai. Ya, kalau lapar nggak usah ikut. Nggih. Untuk pengeluaran zakat mal itu ada waktu-waktu yang diambil. Waktunya kalau sudah haul. Misalnya saya punya harta sekarang ini bulan Sya'ban misalnya. Ini Rajab akhir. Sya'ban itu sudah nisab. 40 kambing tadi, maka nanti bayar zakatnya nanti Sya'ban tahun depan. Tapi kalau dia sudah punya kebiasaan zakatnya itu tiap Ramadan, berarti bayarnya Ramadan terus. Bersamaan dengan zakat biasa, zakat fitrah. Zakat fitrah. Enggak bersamaan juga enggak apa-apa. Jadi enggak bersamaan. Bukan masalah. Fitrah itu bukan ngaruh. Itu mah cuma 2,5 kilo itu gampang-gampang aja. Jadi zakat mal itu tidak ada waktu yang Nggak ada waktu yang afdol. Waktu afdolnya ketika sudah haul, sudah 1 tahun bertahan. Gitu. Ya itu saja. Kita cukupkan. Insyaallah kita ketemu lagi ya untuk Sabtu depan. Besok pagi materi Bulughul Maram, lanjut perhiasan wanita, nanti ada bukunya di bawah. Demikian kita cukupkan. Bukunya besok ya, buku perhiasan wanita tadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.